Ja minasang, perkenalkan nama saya Fahrul Aldi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang telah dijelaskan ya minasang ya. Nah, jadi di sini ada yang pertama itu di sini misalnya. Ada tewa ikemase yang artinya dilarang atau tidak boleh. Terus yang di sini ada naike yang artinya tidak, yang zu tidak. Nah, ini tuh lebih sopan daripada perubahan zu ya misalnya. Perubahan naike lebih sopan. Nah, terus di sini ada naide yang artinya tanpa, ada zuni yang artinya tanpa juga, ada yang nashine yang artinya tanpa. Terus di sini ada yang naide kudasai yang artinya tolong jangan. Terus yang di sini ada runa yang artinya dilarang atau jangan. Terus di sini ada udah ini materi nanti kita bahas yang ini dulu yang perubahan-perubahan yang minasang. Nah, di sini kita bahas yang perubahan naike dulu ya minasang ya. Nah, bentuk naike ini dia artinya tuh tidak ada ya, misalnya nai itu artinya tidak ada, dan jika pada perubahan kata kerja akan berartikan tidak ya minasang ya, sama dengan kayak maseng ya. Nah, tapi penggunaan ini itu tidak boleh kalian untuk menolak orang lain gitu loh, kayak ajakan atau menerima barang atau apapun itu yang menerima. Kalian kalau nolak jangan pakai naike ya misalnya, jangan bilang nai, itu nggak boleh misalnya, nggak bisa. Kalau ini tuh penolakannya harus ada kata kerja baru artinya tuh tidak. Kalau dia sendirian itu artinya tidak ada, karena dia kan perubahan dari ini arimas kan, kalau diubah ke nai dia cukup, nah jadi tidak ada artinya. Nah, si nai ini cara perubahannya tuh dia kayak gini ya, misalnya kita cek ke grup 1 dulu. Dia ke grup 1 tuh masnya dihilangkan, terus vokal i diubah ke vokal a, terus tambahin nai ya minasang. Nah, terus yang grup 2 nya dia tuh masnya dihilangkan sama, terus tambahkan nai ya, dia tanpa diubah ke bentuk vokal a ya misalnya. Kalau ini kan i ke vokal a ya, contohnya di sini kaki mas menjadi kakanai. Kalau vokal i nya to dia berubah ke wa ini. Kalau i ke wa ya, jadi kayak ini ai mas jadi awanai, tidak bertemu. Nah, terus di sini mas yang kedua nih masnya dihilangkan, terus tambahkan nai. Di sini ada contohnya tabe mas menjadi tabe nai, terus nemas menjadi nenai yang artinya tidak makan atau yang di bawahnya tidak tidur. Terus yang ketiga ini perubahan grup 3 tuh pasti tidak ada yang beraturannya, jarang ada yang beraturan. Di sini juga ada nih simas yang artinya sinai, terus yang kimas menjadi konai ya minasang, karena ini kayak benkyo simas diubah jadi benkyo sinai. Nah, di sini. Nah, terus yang lanjut ke materi berikutnya yaitu perubahan zu ya minasang. Kalau zu ini tuh dia menggunakan partikel ni. Nah, kalau naik kayak itu menggunakan partikel de. Yang artinya sama, zu juga artinya sama. Kalau ada kata kerja dia akan berartikan menjadi tidak ya minasang. Nah, di sini cara perubahannya tuh di sini ya minasang. Kita cek ke grup 1. Masnya dihilangkan ya, huruf terakhir mas dihilangkan. Nah, vokal i nya diubah ke vokal a, terus tambahkan zu. Sini kita lihat contohnya, kaki mas menjadi kakazu, ai mas menjadi awazu. Seperti biasa i di grup 1 itu diubah ke vokal wa ya, misalnya diubahnya ke wa. Jadi di sini ada ya ai mas menjadi awazu. Nah, kita masuk ke grup 2. Grup 2 nya tuh di sini ada masnya dihilangkan, langsung ditambahkan zu ya, misal kalau ini kan diubah dulu ke vokal a ya. Kalau ini tambahkan ke zu karena dia grup 2, langsung diubah ke zu, langsung diganti masuk ke zu tanpa diubah ke vokal manapun karena dia tokubetsu ya, misal grup 2 tuh. Dan di sini ada tabe mas diubah ke tabezu, tidak makan. Di sini nemas yang diubahnya jadi nezu, tidak tidur. Terus kita cek ke grup 3 nya. Di sini grup 3 nya sama, nggak beraturan. Si masnya menjadi seju, kimas menjadi kozu ya. Nah, sama satu lagi di sini tuh buat yang perubahan zu, dia arimasnya menjadi nashi ya misal. Kalau ini kan arimasnya menjadi nai ya kalau naike.
Kalau zu dia jadi nasi ya. Yang artinya juga sama, tidak ada. Nah, di sini untuk KB ada nih. Untuk KB dia juga tuh KB nasi ya, artinya juga tidak. Nah, kita masuk ke yang berikutnya, itu yang 126 ini dia naide misalnya. Naide yang berarti kan tanpa ya misalnya. Atau D-nya itu sebagai dengan juga bisa. Dia di posisi tengah ya misalnya. Naide dia di posisi tengah. Nah, kita lihat di bagian kanan di sini ada Benkyou shinaide tesuto shimasu. Dia naide-nya di tengah ya. Dia ini perubahan ya. Jadi dia tuh sebelum diubah menjadi Benkyou shimasu. Dia diubah ke Benkyou shinai itu menjadi Benkyou shimasu berarti kan belajar. Kalau shinai menjadi Benkyou shinai tidak belajar. Benkyou shinaide tesuto shimasu. Kita artikan dari sini dulu ya. Tanpa belajar akan tes misalnya. Tanpa belajar akan tes. Jadi kita artikan dari koma dulu, ini koma yang misalnya. Kita artikan dari koma dulu. Naide itu kan berarti kan tanpa, di sini artinya tanpa ya kalau di posisi tengah. Tanpa belajar akan tes ya, akan melakukan tes. Tanpa belajar akan melakukan tes. Itu kita langsung masuk ke zu sama partikel zu ni yang partikel juga tanpa. Dan ini catatan buat naide yang tanpa itu wajib ya, wajib di tengah ya, wajib di tengah kalimat. Yang artinya tanpa itu wajib di tengah kalimat. Oke, minasang catatannya itu harus di garis besarin. Terus yang berikutnya ada zuni yang artinya tanpa. Di sini juga ada, kita lihat di kanannya. Nah, Benkyou sezu ni tesuto shimasu. Nah, dia menggunakan ni. Kalau nai dia menggunakan de. Nah, jadi itu nai de, kalau zu itu ni. Ini dari kata awalnya Benkyou shimasu sama kayak di atas, tapi dia shimasu diubah ke perubahan sezu. Yang ini misalnya shimasu sezu. Nah, Benkyou sezu ni tesuto shimasu. Tanpa belajar akan melakukan tes. Nah, itu artinya misalnya. Nah, terus di sini ada kabena, yaitu kabena si. KKB tuh kata bendanya langsung di ketemuin nasi nih yang artinya tanpa. Nah, di sini ada juga nih. Cuman yaudah kita skip. Terus kita karena sama aja contohnya. Terus yang selanjutnya ada naide kudasai yang artinya tolong jangan ya minasang. Nah, ini arti sebenarnya tuh jangan ya misalnya. Tolong tuh cuma pendamping ya. Ini pendamping, kita garis bawain dulu. Naide kudasai itu arti sebenarnya adalah ini jangan. Tolong tuh cuma pendamping. Jadi kalian kalau ini mengartikannya jangannya doang itu nggak apa-apa ya. Daijobu. Nah, di sini ini tuh naide kudasai itu larangan halus ya minasang. Di sini kita lihat bagian kanan. Biru o noma naide kudasai. Tolong jangan minum bir ya. Ini penolakan halus ya. Biru o noma naide kudasai. Tolong jangan minum bir. Nah, jadi naide kudasai itu penolakan secara halus ya minasang. Nah, terus di sini kita lihat di bagian bawahnya ada ini ya minasang. Kita langsung bahas yang nakutemo ii desu, yang tidak perlu atau tidak juga tidak apa-apa. Itu ya minasang. Oke, jadi ini di bawahnya ada nakutewa ikemasen yang artinya harus. Nakutewa ikemasen. Kita lihat di bagian kanan. Nih, di sini ada kalimat misalnya Benkyou shinakutewa ikemasen. Dia diubah ke naikei, terus naikei diubah ke bentuk tewa. Jadi dia di nakunai, diubah ke kunai ya. Terus i-nya diubah jadi nakutewa ikemasen. Jadi Benkyou shinakutewa ikemasen.
Nah di sini ada harus, ini artinya harus belajar ya minasan. Terus di bawahnya juga sama, dia artinya harus juga. Ini tuh lihat, cuma dia di sini menggunakan to ikemasen, bedanya di to ikemasen doang. Artinya sama, harus to ikemasen, di atas kan tewa ikemasen, kalau ini to ikemasen. Kita langsung lanjut saja ke nakutemo ides, yang artinya tidak perlu atau tidak juga tidak apa-apa ya minasan. Tidak perlu atau tidak juga tidak apa-apa. Kita buka buku catatan dulu. Nah, kita lihat bagian sini ya. Tidak pun tidak apa-apa atau tidak perlu. Di sini negatif kalau, terus kalau positif itu konteks pandangan ya. Di sini kalaunya itu ada t, ada perubahan tara, ada to, ada ba, ada nara, ada ja atau ja. Terus di sini yang positifnya ada, di sini positifnya ada i, terus ada daijobu, terus ada dekimas atau ikemas, terus ada oke, terus ada dozo, terus dan lain-lain. Yang penting positif konteks pandangan ya minasan. Nah di sini t mo pakai mo bisa aja, tapi ini khusus di t, di ti, jadi t mo i. Nah di sini kita lihat di buku praktisnya, kita lihat di bagian kanannya minasan. Nih, tabenakutemo ii desu, tuh dia menggunakan mo ya minasan. Tabenakutemo ii desu, tidak makan pun tidak apa-apa gitu minasan. Nah ini yang berikutnya kita masuk ke materi yang kotoga deikimas, artinya bisa. Nah di sini yang pertama tuh kotoga deikimas, dia perubahan ru ya minasan. Jisoke, ini ru penanda aja kalau dia jisoke. Terus tambahin kotogarimas yang artinya bisa ya minasan. Terus yang berikutnya juga jisoke yang artinya kotodes, buat hobi. Watashi no sumi wa sakao suru koto des, kayak gitu ya. Terus yang 141 jisoke dia kotoga suki des, dia menyatakan kesukaannya yang ada kerjanya ya misalnya. 14. Terus ini ada yang membedakan kata kerja. Terus di sini dalam kurung kata kerja nani naniru koto atau no untuk kata benda. Di sini ada yang 143 jisoke yang artinya maini, yang artinya tuh sebelum. Nah make jisoke ya misal kalau kerja. Terus ini ada 144 ada kabe no maini, nah ini nani, terus artinya sebelum ya, sebelum, terus kata benda. Terus selamanya waktu maini yang lalu, dia untuk waktu yang misal penjelasannya itu. Terus kita masuk ke sini ya minasan. Nah kita masuk ke materi yang ini ya, Yonfusuke ka, yang artinya keterangan atau ketidakpastian dengan kata tanya. Jadi dia tuh fusuke ka, dia nih untuk keterangan yang belum pasti, dia itu membutuhkan kepastian ya minasan dengan kalimat tanya. Terus di sini berikutnya ada yang ini ya misalnya ikoke, yang ajakan atau penawaran. Ikoke tomoimasu tot. Nah di sini ya misalnya perubahan ikoke yaitu bentuk ajakan atau niat ya, yang artinya tuh ikoke itu ayo ya, ajakan, tapi dia ajakan kasar. Jangan menggunakan perubahan ikoke untuk ke atasan atau ke yang lebih tua, karena ini ajakan kasar. Nah cara perubahannya tuh di grup 1 dia masnya dihilangkan ya, terus vokal i diubah ke o. Nah di sini ada kaki mas menjadi kako, terus ai mas menjadi ao, i nya menjadi o. Terus yang grup 2 masnya dihilangkan ditambahkan iyo. Sini tabe mas diubah ke tabeo, terus ne mas diubah ke neo. Tabeo itu artinya ayo makan. Terus di sini si masnya menjadi shio, terus kimas menjadi koyo ya minasan.
Nah, di sini langsung masuk ke materi berikutnya. Di sini ikoke, terus ada to omoteimasu. Nah, di sini yang artinya tuh bermaksud ya, atau berpikir ya arti sebenarnya tuh. Nah, terus berikutnya di sini ada nanita ito omote imas. Ini artinya bermaksud ingin. Di sini ada jisoke ya. Terus atau nani atau nai yang untuk negatif, yang positifnya jisoke. Terus sumori yang artinya bermaksud. Terus ini ada jisoke atau nai yang artinya nai yote yang artinya berencana. Nah, itu misalnya ini contoh-contohnya. Nah, jadi mungkin itu aja penjelasan dari saya, simple aja ya, misalnya arigatou gozaimasu.